pelajaran itu adalah ada kegiatan kita, yaitu sebelum kita belajar tentu kita harus baca doa. Jadi saya minta kepada ketua kelasnya untuk maju ke depan membaca doa. Kita berdiri semua dan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin langsung oleh ketua kelas. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah rasanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tepuk merdeka. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, silakan dulu semuanya pintar. Jadi baik, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan cek kehadiran anak semua ya, siapa yang tidak hadir dan siapa yang hadir. Jadi yang saya cek namanya, yang saya sebut namanya, silakan angkat tangan atau mengatakan hadir ya. Jadi baik dengan namanya ya. Jadi saya mulai dari poin pertama, yaitu Haski. Mana orangnya? Ya. Sahrul Nisa, Haikal, Ansar, Nur Halis, ya, Iqbal, Johnson, Hadir. Uswatun, Hadir. Angel, Hadir. Akna, Hadir. Kaima, Hadir.
Satria. Ya, jadi semuanya hadir ya. Jadi semua hadir. Baik, kita akan sebelum kita masuk kepada pelajaran, saya ingin bertanya kepada anak-anak sekalian. Selama minggu kemarin atau kemarin kita sudah belajar senilai. Jadi pecahan senilai itu adalah pecahan ya nilainya sama. Jadi ya itu yang dipelajari kemarin, yaitu pecahan senilai, di mana kita tahu bahwa pecahan senilai itu adalah pecahan yang mempunyai nilai yang sama, atau bisa disebut juga pecahan apa istilahnya kemarin? Pipa apa? Saya bisa. Saya bisa. Siapa bisa? Saya bisa. Epivalen. Itu disebut dengan pecahan senilai atau pecahan epivalen. Itu ya. Itu yang disebut itu. Jadi baik anak sekalian, sebelum kita misalnya lanjut pelajaran, tentu anak perlu tahu apa tujuan yang kita ingin capai dalam pembelajaran ini. Jadi tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini, sebentar, tujuannya yaitu dengan mengamati contoh penyelesaian soal pecahan siswa. Karena kita nantinya belajar pecahan campur, penjumlahan pecahan campuran ya. Jadi penjumlahan pecahan campuran ini tujuannya harus kita capai di dalamnya apa? Ada 5 poin yang perlu anak-anakku pahami dan harus tahu, harus betul-betul memahami bahwa kita belajar penjumlahan campuran ini adalah untuk memahami kelima poin, yaitu kita punya tujuan yang harus kita capai di situ. Pertama yaitu dengan mengamati contoh penyelesaian soal pecahan, siswa mampu menganalisis beberapa pecahan dengan baik. Yang kedua, dengan mengamati penjelasan guru melalui media, siswa mampu mengidentifikasi berbagai bentuk penjumlahan pecahan dengan baik. Yang ketiga, yaitu penjumlahan, siswa mampu menghitung penjumlahan pecahan. Dan yang keempat, dengan mencoba mengerjakan soal tentang penjumlahan, siswa mampu mengidentifikasi masalah penjumlahan pecahan dengan baik. Dengan nomor 5, dengan mengidentifikasi masalah penjumlahan, pada siswa mampu menyelesaikan masalah penjumlahan penjumlahan pecahan dengan baik. Jadi itu tujuan, ada 5 yang kita harus capai pada proses pembelajaran penjumlahan pecahan. Namun sebelum kita mengarah ke sana, terlebih dahulu saya akan bagi kelompok ya. Dalam pembagian kelompok ini, karena anak-anak sekalian berjumlah 12 orang, maka saya bagi menjadi 4 kelompok. Kalau persoalan bagi kelompok kan sudah ditentukan selama bagi tiap kelompok. Ya, bagi tiap kelompok, karena bagi tiap kelompok ini berarti beranggotakan berapa orang anak-anak sekalian? Berapa orang? 4. Karena kita jumlahnya 12. Selama ini saya kalau misalnya ada pembagian kelompok, biasa saya bagi 4. Tetapi karena saya lihat di sini mungkin dalam pembelajaran ini harus minimal dalam satu kelompok itu minimal 4 orang, maka saya bagi menjadi 3. Seperti itu ya. Jadi selama ini kan kita hanya bagi 3, bagi 4. Nah sekarang saya akan bagi menjadi 3 kelompok. Jadi 3 kelompok seperti siapa yang jadi ketua kelompoknya selama ini, siapa? Angkat tangannya. Yang tadinya misalnya Nur Halis kemarin ketua kelompok tidak jadi ketua kelompok lagi karena hanya saya bagi 3 ya.
Jadi saya bagi tiga. Saya bagi tiga kelompoknya. Yang kemarin 4 kelompok, sekarang saya bagi 3 kelompok. Jadi 3 kelompok ini silakan. Yang tadi siapa yang 3 kelompok? Angkat tangannya. Jensen, Iqbal, Sam, itu yang jadi ketua kelompok. Jadi semua kelompok sudah dibagi selama ini. Jadi silakan bergabung kepada kelompoknya masing-masing. Silakan. Kelompok 1 di mana? Kelompok 2 di mana? Ya, silakan dibaca kelompoknya. Ya, silakan dibaca kelompoknya. Ya, kelompoknya sudah. Jadi setelah terbagi kelompok menjadi 4 kelompok, baik kita akan memperhatikan PowerPoint yang kita tampilkan. Nah, jadi di dalam PowerPoint itu adalah apa tadi materi yang kita pelajari? Penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan. Jadi dalam penjumlahan pecahan itu kita lihat apa itu penjumlahan pecahan. Penjumlahan merupakan bagian dari jadi penjumlahan pecahan itu adalah menambah pecahan yang satu dengan pecahan yang lainnya. Betul sekalian. Ya, lanjut perhatikan lagi. Di sini ada kue, ya. Ada kue, di situ ada dikatakan penjumlahan. Jadi di sini kue kita lihat ada 3/3. Maksudnya di situ ada lingkaran sudah dibagi menjadi sudah diarsir, sudah dimakan 3 bagian, toh? 3 bagian yang tersisa. Berarti itu bisa dikategorikan 3/3. Karena yang 3 sebelahnya sudah sebagian sudah dimakan dan 3 kotak lagi belum dimakan. Jadi dikatakan 3/3. Sementara yang keduanya itu ada juga 5/3. Jadi di sini kita lanjut ke bawah, perhatikan. Nah, jadi langkah penyelesaiannya tadi itu dari kue yang tadi 3/3 tambah 5 per berapa? 5/3. Maka karena di sini penjumlahannya misalnya kita lihat di atas sama penyebutnya 3/3 tambah 5/3. Ini karena sama penyebutnya otomatis bisa langsung dijumlahkan, ya. Bisa langsung dijumlahkan, penyebutnya tinggal kita pindahkan. Toh? Tinggal kita pindahkan, sementara pembinaan di atas itulah yang dijumlahkan atau ditambah. Seperti itu ya, misalnya 3 tambah 5 sama dengan 8. Seperti itu. Kita lanjut, perhatikan sama halnya ini. Ini yang di bawah kita lihat penjumlahan pecahan yang berbeda, penyebut yang berbeda. Tadi yang kita lakukan adalah penjumlahan dalam bentuk yang penyebutnya sama. Nah, kalau seperti ini ada penyebutnya berbeda, misalnya 3/6, ada kue di situ 3/6 tambah 1 kuenya lagi berukuran 1/2. Nah, kalau penjumlahan seperti ini yang harus kalian perhatikan, karena sebentar akan saya kasih tugas, tentu kita harus samakan penyebut. Tentu samakan penyebutnya ya. Ini tidak boleh langsung dijumlah, harus disamakan penyebut. Jadi persamaan penyebutnya bisa kita gunakan 2 cara. 2 cara, pertama saya perhatikan 2 cara. Bisa kita langsung kalikan 6 kali 2, toh? Bisa juga kita menggunakan penyebutnya 6. Bisa. Kalau misalnya kita pakai kita kalikan misalnya 12, toh? Tentu 12 di sini itu kan penyebutnya ya, 12 harus ditambahkan.
6 dibagi 2, 12 dibagi 6 dapat berapa? 12 dibagi 6 dapat berapa? 2. Dapat 2. 2 dikali 3 6. Ya. Terus kemudian 12 dibagi 2 6. Tambah 2 kali 6 kali 1 6. Seperti itu ya. Jadi itu. Jadi setelah itu kita jumlah 6 tambah 6 12 per 12. Hasilnya sama dengan, kalau ini disaudara bisa jadi 1 ya. Ini jalur pertama. Kemudian langkah kedua. Langkah kedua 3 per 6 tambah 1 per 2. Ini bisa digunakan kira-kira siapa anak saya yang tahu? Kira-kira selain penyebut 12 dipakai, penyebut apa lagi yang kita pakai? Ada yang tahu? Ada yang tahu? 6. Kenapa 6? Karena KPK-nya Ya betul, karena KPK-nya bisa dipakai 6. Ini kan 6 tuh bisa dipakai 6. 6. Kenapa bisa dikatakan 6? Karena 6 ini bisa dibagi 2, 6 juga bisa dibagi 6 ya. Seperti itu, atau KPK-nya 2 dan 6 itu bisa dibentuk KPK-nya adalah 6. 2 dan 6 itu bisa diadakan KPK-nya 6. Atau lebih bagusnya lagi, mungkin lebih gampang kita pahami kalau kita bilang 6 ini bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 6. Jadi caranya 6 bagi 6 dapat 1. 1 kali 3 3. 6 dibagi 2 3. 3 kali 1 3. Oke. Selesai itu 3 tambah 3 sama dengan 6. 6 tambah 6 sama dengan 6. Pindah. Langsung penyebutnya dipindahkan. 6 bagi 6 1. Sama toh? Oke, sama. Nah, selanjutnya saya sebelum saya kasih tugas anak sekalian, saya akan coba bikin soal di papan tulis dan anak-anakku naik untuk mengerjakan. Apakah betul-betul sebelum saya kasih tugas, apakah anak-anakku sekalian mampu mengerjakan soal tersebut? Jangan sampai anak-anak mengatakan saya sudah mengerti, tahu-tahunya belum dipahami betul. Jadi saya akan bikin soal misalnya 2 per 4 8 tambah 3 per 2. Siapa kira-kira yang berani maju ke depan untuk mengerjakan soal ini? Siapa? Siapa? Ya, Iqbal yang maju ke depan. Sebentar, semua akan dapat giliran. Iqbal, silakan dilihat teman-temannya. Perhatikan apakah pekerjaan Iqbal ini benar apa tidak. Kalau salah silakan dikoreksi ya. Atau ada model lain yang kalian pakai. Perhatikan 16. Ya, perhatikan anak semua, kalau ada jalurnya lain yang bisa lebih lebih bisa lain daripada model itu, silakan nanti ditampilkan kalau memang ada. Oke, sudah betul.
Atau ini sudah betul ini? Saya lihat. Sudah betul? Atau ada masih ada yang mempunyai cara lain untuk mengerjakan seperti ini? Ada? Ada? Ada yang lain? Ya, silakan ke depan. Kita lihat. Jadi kalau sudah bekerja temannya, lantas pekerjaannya sudah selesai, kasih tepuk tangan dulu nah. Nanti setiap itu ya harus ada tepuk tangan, sebelum semangat yang lain. Oke, perhatikan. Ya, tepuk tangan. Saya rasa sudah sama. Ya, tepuk tangan. Ya, sudah sama ya. Sama model pekerjaannya. Jadi jadi intinya di sini kalau misalnya sesuatu yang betul-betul kita perhatikan pada saat dijelaskan, yakin dan percaya anak-anakku sekalian pasti akan memahami. Ya, karena dari dua teman saya rasa tidak usah saya tunjuk satu-satu untuk tampil ke depan. Untuk menyelesaikan saya buatkan soal seperti ini baru diselesaikan, tidak usah. Karena saya yakin anak-anakku semua sudah memahami apa tentang cara penjumlahan, baik dari segi apabila penyebutnya sama dan kalau penyebutnya tidak sama. Anak-anak saya sudah memahami. Jadi saya rasa untuk selanjutnya saya akan memberikan soal nanti ini akan dikerja berkelompok. Nah, perlu anak sekalian tahu bahwa kalau bekerja secara kelompok itu otomatis semuanya aktif, ya. Jangan hanya satu orang saja yang aktif, semua aktif di situ. Ya, dalam satu kelompok. Makanya dikatakan kerja kelompok karena menyatukan satu pendapat. Saya harus sama-sama pendapatku ini dan kita diskusi mana yang benar dalam diskusi itu. Ya, seperti itu. Jadi ini saya kasih tugas ya untuk tugas kelompok. Silakan dikerjakan sesuai apa perintahnya dengan catatan anak-anakku semua harus aktif di dalamnya, ya. Jadi ada LKPD lembar kerja di situ, anak-anak semua perhatikan. Halo, perhatikan semua dulu. Jadi ini nanti tugas ini nanti akan dipresentasikan di depan, ya. Dipresentasikan di depan kelas. Anak-anak semua akan menyampaikan itu apa yang kalian dapat, modelnya seperti apa. Kalau misalnya ada di antara jawaban anak-anak yang tidak sesuai, bisa berdiskusi, bisa saling mengoreksi. Nanti setelah dapat kita di sini sudah tampil ke depannya untuk mengoreksi, baru kita tahu oh ternyata di sini perbedaannya, ternyata jalurnya seperti ini. Kalau ada memang jalur dalam ditemukan anak sekalian. Jadi silakan anakku silakan bekerja.
Sudah? Silakan. Satukan jawabannya. Benar mana tuh? Supaya dia nanti tanya ini yang kerja nanti. Oke. Upaya nah sudah Alis
Itu Selesai? Hah? Akan sudah selesai. Tangannya sudah selesai. Tangannya sudah selesai. Oke, yang sudah selesai angkat tangannya ya. Tenang dulu di tempatnya nah, tenang dulu di tempatnya. Jangan tinggal ke teman yang lain. Andre, Ari, saya pulang. Masuk ke dalam kan, sendiri kalah. Ada musik terbuka gitu. Oke, jadi ini sudah selesai. Jadi kalau sudah selesai, saya akan kita apa namanya ya? Saya papan tulisnya dulu. Setelah selesai, maka setiap satu orang ke depannya untuk mengerjakan ya. Kita lihat dan koreksi di teman-temannya ya. Kalau ada yang salah dicocokkan. Setelah itu kita periksa semuanya. Gitu ya. Jadi setelah selesai, baik anak sekalian perhatikan temannya. Perhatikan dulu, tidak ada lagi kegiatan. Kita tinggal saya tunjuk ya, siapa kira-kira yang berani maju ke depan untuk mengerjakan soal nomor 1 siapa? Oke, Jensen. Setelah Jensen nantinya akan menyusul di nomor 2. Siapa yang nomor 2? Nomor 2 siapa? Ya, ini nomor 2. Jadi setelah itu naik, sesudah itu silakan dikoreksi. Perhatikan anak-anak sekalian, kalau tidak sama pekerjaannya atau salah menurut kita, silakan dikoreksi. Tapi jangan mengatakan salah ya, jangan mengatakan salah pekerjaan itu. Enggak, ada saya Pak, ada beda dengan saya Pak pekerjaan saya. Oke? Ada sudah benar? Sudah benar, silakan beri tepuk tangan dulu. Jadi ini hasilnya nomor 1 yaitu 3/5 tambah 2/5 sama dengan 5/5 itu atau bisa dikatakan 1. Lanjut ke sesi kedua, nomor 2 siapa tadi yang sudah mengaku? Ya, ke depan. Perhatikan yang lain, Perhatikan yang lain. Jadi lihat di situ. Nomor 2 itu adalah 4/3 tambah 7/5 sama dengan 5/5
Apa itu sudah benar? Benar. Sudah benar. Silahkan beri tepuk tangan dulu. Ya. Lanjut. Saya tidak ada perwakilan dari perempuan. Jadi saya minta satu perempuan dulu untuk nomor 3 siapa? Kira-kira? Kaima, ke depan Kaima. Ya, Kaima nomor 3 Kaima di sini Kaima ya. Perhatikan nomor 3. Kaima nomor 3 itu 4 tambah 2/3. Ya, perhatikan teman-temannya. 1/4 tambah 2/3. Kira-kira KPK-nya apa? Ambil pekerjaannya dulu lah. Sudah ditulis pekerjaannya kan toh? Ada? Oh, belum. Siapa yang bisa bantu? Dari perempuan bisa? Ini. Silakan bantu teman-teman, silakan. Tidak apa-apa. Yang ini. Bantu. Ya, ada yang bisa bantu? Ya. Silakan dibantu temannya. Oke. 3 berarti garis dulu ke sana. Disamakan dulu penyebutnya ya, tambah. Garis lagi. 4 kali 3 ini berapa? Tulis 12. Di sini selesai mulai dari sini dulu. 12 dibagi 4 berapa? 3 kali 1 di mana tulis 3? Ya, terus 12 dibagi 3 4 kali berapa? 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, silakan kalau sudah seperti ini dijumlahkan ke sana. 3 tambah 8 sama dengan 11 turun 12. Jadi, apa itu sudah benar? Saya berikan tepuk tangan kepada teman-temannya. Tepuk tangan dulu. Jadi untuk Kaima, perhatikan di sini ya. Jalurnya seperti itu ya. Lanjut. Pada lain, jadi sudah semua. Ya. Kalau sudah semua, masih berapa nomor lagi kan? 4 toh? Nah, sekarang nomor 4 siapa yang berani naik? Iqbal sudah, jangan Iqbal terus. Ya, yang pakai kacamata dulu lah. Yang pakai kacamata dulu depan. Kita lihat kacamatanya bagus. Jadi harus siapin bagus juga orangnya tuh. Ansar. Nomor berapa Ansar? Nomor 4. Siapa yang lihat tadi tutup pulpenku ini? Spidol mana? Nomor 4. 2/6 ya. 2/8 ditambah 1/6. Tentu kalau 2/8 ditambah 1/6 tentu harus disamakan dulu apa? Penyebutnya. Jadi kira-kira penyebut berapa? Yang bisa dibagi 6 dan bisa dibagi 8. Nah itu siapa yang bisa bantu? Maksudnya sebut penyebut apa? Penyebut apa? Yang berapa? 48. Bisa tulis 48. 48. 8-nya diperbaiki. Nah, sebab cara yang 8 tulis. Ya
Kenapa begitu? Tidak begitu caranya tulis 8. Terus. Ya, sudah 8. 8 ya, jadi 48 dibagi dengan 8 berapa? Sama dengan 6. 6 kali 2 tulis 12. 48 dibagi 8 bagi 6 adalah 8 kali 1 tulis 8 sama dengan 12 tambah 8 tambah 8 12 tambah 8 berapa? 12 tambah 8 berapa? Sama dengan 20 tulis 20 per 48. Oke. 48. Silahkan dulu ya, tepuk tangan dulu buat Azhar. Nah, sekarang saya mau bertanya, apakah kira-kira ini sudah benar? Belum. Ada yang bisa perbaiki? Yang bisa perbaiki siapa? Lima per 12. Ada? Sudah bisa? Sudah benar? Nah, kira-kira ada lagi jalan lain selain ini? Kira-kira ada yang bisa? Selain menggunakan penyebut 48, ada bisa? Bisa? Coba ke depan. Nah. Coba ke depan. Ya, silakan. Katanya dia tidak menggunakan penyebut 48. Tidak menggunakan penyebut 48. Dia menggunakan penyebut 24. Nah. Terus lima per 2. Jadi sama ya. Walaupun dia menggunakan penyebut 48 dengan 24 angka yang berbeda, tetapi tetap nilainya hasilnya sama. Karena memang dalam matematika itu apapun itu tetap pasti, itu pasti misalnya betul-betul bahwa sama, walaupun jalurnya berbeda itu pasti nilainya sama, ya. Tidak ada yang dikatakan bahwa 2 kali 2 sama dengan 3, tidak. Seperti itu ya. Begitu pun penjumlahan di dalam penjumlahan seperti pecahan. Dan pernah sekalian ketahui bahwa penjumlahan pecahan itu menjumlahkan pecahan itu harus pertama harus disamakan penyebutnya dahulu. Jadi kita tidak bisa menjumlahkan pecahan dengan tidak menyamakan dulu penyebut atau dengan tidak mencari KPK. Harus dicari KPK-nya dulu. Masih ada 21 orang tadi belum memahami, tapi bukan belum memahami, cuma belum terlalu untuk mengarah ke sana. Tapi intinya dia juga sudah bisa, sudah memahami, tetapi belum ada yang intinya ada yang sudah lancar, ada yang masih samar-samar. Tapi saya minta kepada anak sekalian di rumah itu diperbanyak latihan. Kalau kita perbanyak latihan, otomatis kita akan mudah mengerjakan soal seperti ini. Intinya kalau soal seperti ini anak sekalian pahami itu kali-kalian. Karena kalau kita tidak memahami kali-kalian per kalian,
Yakin dan percaya Anda tidak akan bisa, anak sekalian tidak akan mampu untuk mengerjakan soal seperti ini. Walaupun angkanya kecil, kalau tidak menghafal kali-kalian, tidak akan mampu kita untuk mengerjakan itu. Jadi saya rasa untuk cukup. Semuanya sudah selesai semua ya? Sudah. Kira-kira di sini saya bertanya dulu, siapa yang benar semua pekerjaannya? Angkat tangannya. Yang benar semua. Satu salah. Dua salah. Oke. Jadi saya rasa sudah memahami betul. Jadi baik, saya persilakan ketua kelasnya untuk mengumpulkan semua lembar kerja. Dibawa ke meja saya ya. Kumpul semua. Jadi baik, setelah saya memeriksa, saya akan membacakan hasil nilai yang kita dapat, yaitu yang pertama saya sebut dulu Ansar. Ansar itu dapat 70. Kemudian Uswatun dapat 70 juga. Iqbal 100, Johnson 100, Satria 80, Angel Brigita dapat 60, 70, Uswatun Hasanah 75,
Nur Kaimah 70, saya pul 100. Siapa lagi yang bisa sebut namanya? Siapa? Haikal dapat 100. Jadi itu ya. Terus di sana dapat 70 ya. Jadi itu semua nilainya. Jadi baik anak sekalian. Anak sekalian. Jadi baik anak sekalian, saya akan sebelum kita tutup pelajaran ini terlebih dahulu saya akan kasih PR. PR yang kita kerjakan nantinya itu adalah tentang soal yang saya pikirkan itu adalah hanya 2 nomor ya, 2 nomor. Pertama masih pecahan yang sama dengan karena ini untuk pengulangan di rumah ya, supaya diingat terus, yaitu 3/4 tambah 6/8. Ya, silakan ditulis. Kemudian 2/7 tambah 6/8/9. Hanya 2 nomor saja ya untuk PR di rumah. Itu artinya yang akan kita kerjakan di rumah. Jadi itu ya, kita kerjakan di rumah. Jadi sudah ditulis? Baik. Kalau sudah ditulis PR-nya, jadi anak sekalian saya sampaikan kepada anak sekalian bahwa di rumah perbanyak belajar, karena dengan belajar itu otomatis kita mampu mengerjakan soal-soal dan mudah mengerjakan pekerjaan di sekolah. Terus yang kedua, jaga pada saat sampai di sekolah di rumah, di jalan pun ikutlah jalan yang benar, jangan memblokir jalan. Ya, karena di tempat kita biasa masih motor yang banyak, motor yang lalu lalang, kebanyakan motor, jadi usahakan itu berikanlah jalan kepada orang. Jangan kita biasa ada anak-anak SD kalau pulang dia berbondong-bondong di jalan, saya dan perlihatkan pokoknya kayak menutup jalan. Itu ya seperti itu. Terus yang ketiga, sampai di sekolah di rumah saya minta tolong atur posisi buku kita baik-baik supaya pada saat mau belajar nantinya kita gampang untuk mengambilnya, ya. Dan yang terakhir untuk anak sekalian, saya sampaikan kepada anakku bahwa apa yang sempat saya lupa tadi, saya mau tanya kembali, apa kira-kira pelajaran ini sudah dipahami betul? Yang kita pelajari tadi siang ini, apa kira-kira sudah dipahami betul? Sudah dimengerti? Ya. Jadi baik, setelah memahami pelajaran ini, mungkin minggu-minggu berikutnya kita akan belajar lagi tentang pembelajaran lanjutan daripada penjumlahan pecahan. Ini karena kita hanya belajar ini hari kita belajar tentang penjumlahan pecahan. Mungkin setelah sesi pertemuan berikutnya kita akan menjumlah jenis pecahan yang berbeda, seperti pecahan desimal, pecahan campuran, dan pecahan apalagi biasa. Seperti itu ya, kita gabungkan di situ. Ini kan satu pecahan. Jadi saya rasa untuk kegiatan kita pada hari ini saya rasa cukup. Saya minta kepada ketua kelasnya untuk maju ke depan memimpin doa supaya segala kegiatan kita yang kita lakukan pada hari ini diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi